Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak tahun 2021. Materi yang pertama yaitu siklus estrus. Estrus itu merupakan suatu kondisi di mana ternak betina bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Sedangkan siklus estrus sendiri itu merupakan jarak antara terjadinya estrus 1 ke estrus berikutnya. Pada siklus estrus terjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Pada siklus estrus itu terjadi pembentukan ovum. Nah, tahapannya yang pertama itu menghasilkan folikel primer. Pada tahapan kedua menghasilkan folikel sekunder. Pada tahap ketiga menghasilkan folikel tersier. Dan pada tahap terakhir menghasilkan folikel degraft. Kemudian materi selanjutnya yaitu gametogenesis dan transport gamet. Nah, gametogenesis itu sendiri ada dua, yaitu ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Pada proses gametogenesis itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase perbanyakan atau multiplikasi, yaitu pembelahan secara mitosis yang menghasilkan kromosom yang bersifat diploid. Kemudian pada fase pertumbuhan itu akan dihasilkan spermatosit 1 dan oosit 1. Dan pada fase pemasakan itu akan terjadi pembelahan secara meiosis 1 dan meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid yang bersifat haploid pada spermatogenesis dan oosit dan juga polosit pada oogenesis. Nah, pada gamet yaitu sperma itu terdiri dari 4 bagian utama, yaitu kepala, leher, middle piece, dan juga ekor. Spermatozoa itu bisa mengalami abnormalitas. Yang pertama yaitu ada abnormalitas primer yang terjadi pada saat proses spermatogenesis di tubulus seminiferus. Kemudian abnormalitas sekunder yaitu terjadi pada saat sperma meninggalkan tubulus seminiferus. Contoh dari abnormalitas primer itu yang pertama ekor ganda, dan untuk abnormalitas sekunder yaitu putusnya kepala dan ekor sperma. Nah, ovum itu terdiri dari beberapa membran. Yang pertama ada membran primer yang merupakan membran yang dihasilkan oleh ovum itu sendiri. Membran sekunder yang dibentuk oleh sel-sel folikel yang mengelilingi ovum. Membran tersier yang terbentuk dari oviduk dan juga uterus dan juga glandula accessorius. Materi selanjutnya yaitu fertilisasi. Nah, fertilisasi itu sendiri merupakan proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga menghasilkan zigot. Proses ini terjadi di caudal ampula, yaitu di bagian ampullary isthmus junction. Nah, fertilisasi ini sendiri terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama ada aspek embriologi, yaitu terjadinya pengaktifkan sel telur oleh spermatozoa untuk membelah. Kemudian pada aspek genetik itu yaitu pemasukan kromosom DNA dari inti spermatozoa, yaitu nanti dapat 2 sel yaitu oosit dan spermatozoa dapat bergabung menjadi satu atau sel zigot yang akan menghasilkan individu baru. Nah, pada mamalia itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sehingga fertilisasi dapat terjadi, yaitu yang pertama, spermatozoa dapat menembus atau melewati di antara sel-sel kumulus. Yang kedua, spermatozoa dapat melekat dan menembus zona pellucida. Dan yang ketiga, terjadi fusi antara membran plasma spermatozoa dengan membran plasma sel telur. Abnormalitas fertilisasi itu ada 2. Yang pertama ada superfecundation, yaitu terjadinya 2 atau lebih sel telur yang masing-masing dibuahi oleh spermatozoa dari 2 atau lebih pejantan yang berlainan. Abnormalitas ini biasanya dijumpai pada hewan Politococcus atau multipara seperti kucing dan anjing. Yang kedua yaitu ada superfetation, yaitu betina yang sedang mengandung
itu mengalami estrus, kemudian dikawini lagi, dan terjadi pembuahan. Abnormalitas ini juga biasa terjadi pada hewan Politococcus, seperti kucing dan anjing. Kemudian ada perkembangan prenatal plasenta yang terjadi dalam beberapa periode, yaitu periode sel telur pada saat pembuahan sampai menempel pada uterus, periode embrio pada saat pembentukan organogenesis, dan periode fetus, yaitu pertumbuhan dan diferensiasi alat-alat tubuh dan juga penyempurnaannya. Kemudian pada saat sel berkembang dalam uterus, itu sel yang sudah dibuahi dapat mengalami 3 kemungkinan, yaitu yang pertama ada terjadinya kematian prenatal atau kematian sel sebelum dilahirkan. Kemudian terjadinya penyimpangan atau abnormalitas pada perkembangannya yang bisa disebabkan oleh faktor genetik. Dan yang kedua, keluar dari uterus, yaitu keluar dalam keadaan mati atau abortus, keluar belum waktunya atau prematur, dan partus atau lahir. Selanjutnya ada plasenta. Nah, plasenta ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pertukaran bahan-bahan secara timbal balik antara induk dengan fetus, di samping bekerja sebagai kelenjar endokrin. Secara anatomi, plasenta dibagi menjadi 4, yaitu ada plasenta diffusa, plasenta zonaria, plasenta discoidalis, dan plasenta cotyledonaria. Kemudian secara histologi, plasenta juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada plasenta epitheliochiralis, kemudian ada plasenta sidesmochorialis, plasenta edotiochorialis, plasenta hemochorialis, dan plasenta homoendothelialis. Selanjutnya ada kelahiran. Nah, pada saat partus itu ternak mengalami beberapa tanda-tanda yang terlihat. Salah satunya ada pembengkakan atau kemerahan di sekitar vulva. Kemudian pada saat menjelang dilahirkan, fetus itu mengalami beberapa keadaan. Pertama ada presentasi, posisi, dan juga postur. Kemudian posisi fetus saat partus itu ada 2, yaitu normal seperti gambar yang ada di samping, dan juga sungsang atau posterior. Kemudian faktor-faktor pemicu terjadinya proses partus itu ada faktor mekanik, hormonal, dan juga kombinasi dari kedua faktor tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.